Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yo, masih di Dewan Parit Indonesia dan kita harus move on karena masih ada laga yang akan kita tonton nanti ya di tanggal 25 di Gelora Bung Karno menghadapi Bahrain. Laga yang bisa dibilang revenge ya karena kita kemarin sempat dirugikan di kandang Bahrain dan kita masih ada asa untuk lolos ke Piala Dunia karena kita sekarang masih ada di peringkat 4. Masih ya chance-nya masih sangat besar ya Masih ini besar, masih terbuka. Apakah perlu tadi kita sudah bicarakan tentang style of play? Apakah perlu agak lebih pragmatis untuk bisa mengamankan situasi paling enggak di opening 10-15 minutes itu dan juga memanfaatkan dominasi karena menurut gue sih dari segi style of play approach di awal laga sepertinya akan sama gitu kan. Apakah lu juga berdua ngelihat sebenarnya harusnya penampilan di 15 menit pertama kemarin itu terjadi di GBK bukan ketika away di Sydney. Di Sydney harus lebih cautious tentunya. Iya. Ya walaupun kalau bisa intens atau seperti itu sih bagus juga di Sydney gitu. Cuma di Jakarta akhirnya menjadi hal yang wajib ketika lu ambil kendali, lu mencoba untuk create chance, lu mencoba untuk bikin gol, and nggak ada upaya untuk melepas Kendali. kaki dari pedal gas, lu harus tetap ngegas, nggak ngasih kesempatan buat Bahrain untuk kembali ke permainan. China pun nanti seperti itu, tapi paling nggak dengan Bahrain dulu. Karena Bahrain kan ketika mereka akhirnya bisa menyamakan skor juga kan itu yang membuat mereka pede lagi untuk bisa tampil. Selalu kita ketika lawan bisa back in the game, akhirnya itu kelihatan kita yang malah kesulitan ketika hal itu terjadi gitu. Potensi untuk melakukan itu kayaknya ada, cuman bagaimana Patrick Kluivert bisa membaca potensi masing-masing pemain ini nih. Kan kemarin kan kayaknya kalkulasinya kalau mau dibilang miss ya nggak sesuai dengan ekspektasi lah. Ketika Nathan main, lalu Nathan kurang optimal, kok nggak diganti sama pemain yang harusnya diganti di situ dulu. Ngebaca situasinya terlambat dan tidak sesuai dengan apa yang ya mungkin ya kita biasa nonton ke belakangnya seperti apa, harapan kita kan akan terbentuk seperti itu gitu. Tapi based on para pemain yang ada kok yang dimasukin kok tidak sesuai dengan apa yang biasanya dimainkan gitu, yang akan memberikan impact biasanya yang ini, tapi kok yang masuk bukan itu. Nah yang kayak gitu-gitunya tuh gak boleh enggak, karena by the time lo salah lagi untuk mengambil keputusan, intensity bisa berubah lagi, lalu momentum bisa berubah lagi. Dan Bahrain ini tim yang tetap aja nyebelin, tim yang menyimpan potensi untuk membuat kita kesulitan, big postures, kecepatan tinggi, bola-bola jauh, duel mereka bisa menang, itu kan banyak ingredients yang bisa membuat kita kacau gitu dengan kelebihan-kelebihan mereka gitu. Nah, gimana antisipasinya itu? Pemilihan main dengan dari start itu udah harus tepat dulu. Lalu intensitinya tidak bisa dikurangin. Lalu in game managementnya lagi. Ketika something nggak sesuai skenario apa yang harus lakukan. Nah itu dalam waktu 3 hari ini Patrick Kluivert harus bisa menemukan itu semua. Ya dan balance permainan juga masih off, on the ball, balance, off the ball, on the ball ketika kita dikdaya dalam possession di awal-awal laga kemarin gitu kan. Decision making masih jauh dari ideal dan tawaran pergerakan juga belum optimal untuk sang ball carrier untuk bisa menemukan cara koneksi dengan pemain yang melakukan run menuju ke zona pertahanan. Off the ball, shape-nya belum berantakan. Dan ini disiplin struktur ini yang juga mungkin cukup sulit kalau ada ide-ide baru yang dalam waktu cepat ini harus bisa diterima informasinya oleh para pemain. Di samping hal-hal negatif yang tadi Adi udah jelasin, struktur kita udah masih begini, masih berantakan. Tapi gua rasa nanti saat menghadapi Bahrain di GBK itu akan menjadi momen pertama, mungkin paling nggak satu babak Indonesia bisa main sustain, nyerang, bisa bermain bisa main high defensive line, setinggi mungkin, seatraktif mungkin. Mungkin kalau disebut inilah gayanya sepak bolanya Kluivert mungkin di game menghadapi Bahrain. Kenapa? Karena Bahrain suka akan lawan yang lebih ofensif. Menghadapi Jepang, menghadapi Australia saat mereka menang 1-0 di menit 89 lewat gol bunuh diri Sutar. Lawan itu sangat amat mendominasi, tapi ingat mereka punya flank yang cepat, mereka punya midfield yang bagus, mereka punya koordinasi lini belakang yang sangat amat bagus. Ini yang menjadi pembeda antara Indonesia dan juga Bahrain. Bahrain mungkin ya dengan alasan tadi
ya dirugikan apa segala macam. Kita harus ingat juga tadi kata Bung Harpa bilang, mereka tim yang sangat amat solid, dengan pelatihan juga solid juga, baru juara juga di Gulf Cup. Ini bukan lawan sembarangan gitu, dan bukan lawan yang bisa kita anggap remeh. Dan kalaupun kita mau bermain, coba-coba nyerang, coba-coba mengimplementasikan ilmu baru di game sepenting ini, Bahrain akan sangat senang untuk menghadapi lawan seperti kita gitu. Tim yang bertahan akan senang menghadapi tim lawan yang menyerang tapi nggak membunuh, yang nggak menyakiti. Yeah. Oke, lu lihat Arsenal dalam beberapa game terakhir mendominasi, cuma kan nggak ngapa-ngapain gitu. Lawan-lawan yang tim-tim semenjana sukakan itu, sekali dua kali serangan balik Arsenal kebobolan. Ini bisa jadi saat bukan gue menyamakan Arsenal dengan timnas Indonesia, bukan, cuman bagaimana Indonesia menguasai kemarin 60%. Kita kan nampak keren nih Indonesia di sini 60% penguasaan bola. Itu beneran kita bisa mendominasi atau justru emang Australia let us play. Let us play. Itu dua kacamata, dua sisi yang harus kita bedah lagi, bahwa nanti saat menghadapi Bahrain pun apakah kita bisa. Yes, gue yakin Indonesia bisa mendominasi. Apakah mendominasi yang with structure yang Adi tadi bilang, ataukah mendominasi yang cuma hanya passing, kehilangan Bahrain serangan balik? Itu yang gue nggak pengen. Gitu. Jadi gue harap apa yang Patrick bilang, kita nggak lagi main permainan kita, itu terbantahkan di game menghadapi Bahrain dengan kita pada akhirnya bisa memainkan sepak bola kita. Gitu. Kalaupun emang mau nyerang, ya nyeranglah ya dengan cantik gitu loh, mendominasi lah dengan membunuh gitu loh. Kalau kata Muhammad Ali, fly like a butterfly, sting like a bee gitu loh. Lu tahu kapan lu harus main cantik, tapi lu tahu kapan harus lu ngejab, lu harus nge-straight gitu. Jadi itu yang gua harapkan saat menghadapi Bahrain. Iya. Dan di era pelatih sebelumnya kita masih punya Sintayong. Iya, Sintayong. Kita punya senjata rahasia Pratama Arhan. Di mana biasanya ketika di era Sintayong dia dimasukkan di menit-menit akhir untuk ngejar ketertinggalan dengan lemparan ke dalamnya. Apakah nanti masih bisa diterapkan juga di era Kluivert ini? Gak tahu. Who knows? Gue nggak tahu apakah Patrick bakal melakukan hal yang sama juga, karena ini dua manusia yang berbeda gitu, dan dengan structure yang berbeda juga gitu. Yang pada akhirnya menemukan itu kan Sintayong kan, yang gue nggak tahu sebelumnya ada nggak pelatih yang pakai Arhan seperti itu juga. Di PSIS. Coach Imran. Di timnas Bang Imran. Cuman di timnas kan ya STY kan gitu. Nah, apakah itu bakal dilakukan lagi? Kan harapan gue ya meskipun nggak ideal kita tiap pekan atau tiap game bikin lewat goal throw in, cuman kan itu bisa menjadi faktor X pembeda gitu, dan kenapa enggak juga gitu loh. Apalagi sekarang. Tapi Bahrain juga tinggi-tinggi, gede-gede. Buktinya di Bangkok dipakai juga kok. Iya, makanya dipakai juga. Berarti kan artinya bukan hal yang naif buat hal yang tabu buat dipakai juga sama Patrick kalau emang dia butuh. Ya, Jadi sebenarnya layak dikasih kesempatan. Kalau positif sih kenapa enggak gitu kan. Dan kalau bicara 23 pemain, kalau memang DSP-nya 23 pemain sih kayaknya layak untuk tetap ada di situ sih Arhan. Setelah kemarin di-cut ya? Ya, kemarin sempat di-cut Dia di di-cut lawan Australia, dia roster line up utama. Ya, mau nggak mau, kalau orang bilang apaan sih strategi lempar doang, tapi berapa gol yang kita bisa ciptain loh dari skema itu. Vietnam, China, kita bisa bikin gol juga, at least kita bisa create scrimmage di depan gawang, dan itu siapapun bisa manfaatin bola liar, dan itu terjadi gol, kenapa enggak gitu kan. Dan di saat kita nggak punya peluang untuk menciptakan gol lewat open play, ya itu menjadi salah satu alternatif. Bukan andalan sih, tapi kan alternatif ketika emang untuk kita dalam menciptakan peluang gitu. Jadi ya why not untuk manfaatin itu. Dan setiap klub yang dia sambangi make kok membutuhkan sistem itu. Cara itu kan. Pas di Tokyo dia begitu juga. Bukan hal yang Iya. Artinya kan ya pelatih dari negara manapun, oh ini edition yang bagus kok buat kita gitu. Something to offer untuk tim ini gitu secara positif gitu, ya kenapa nggak dipakai gitu. kapan lagi lu punya Rory Delap? Ya, game menghadapi Bahrain dengan mereka juga kan dark arts, pasti akan mereka tampilkan lah, mereka ahlinya, Jagonya. Tapi kalau udah unggul, wah Bahrain unggul. Dan kalau kita menilik ke pertandingan kemarin, kita lihat leaders yang step up hampir nggak ada. Padahal kita punya pemain-pemain yang punya experience di level Serie A, Eredivisie. Jay Itzes, kapten kita juga nggak terlalu vokal. Tom Haye yang gue agak terkejut juga karena dia nggak mempertunjukkan level kepemimpinan yang menurut gue ideal di situasi yang begitu genting, tertinggal 2-3 gol, tapi dia justru
mengeluarkan gaya Bruno Fernandes mungkin dengan tangan yang terlalu banyak komplain, tapi harusnya dia bisa memberikan motivasi, bisa membangkitkan semangat, bisa mengendalikan situasi lah, menjadi suara kedua kalau Izzas memang dalam keadaan tertekan gitu kan. Martin Paes juga sangat silent. Di game menghadapi Bahrain tentunya ini juga menjadi hal yang penting untuk bisa mengorganisir, memberikan semangat lagi untuk bangkit kalau terjadi ketertinggalan buat pasukan Garuda. Iya sosok-sosok leader ya, yang terutama di lapangan tengah yang bisa menjadi komando ya, dekat ke depan, dekat ke belakang. Kalau Itzes ya mungkin agak terlalu jauh ya, dan dia kemarin juga kelihatan juga ya how he command as a defender kan biasanya lumayan teriak-teriak tuh. Bawel. Kemarin tuh Apa kelihatan dia juga nggak nyaman dengan itu dia kondisi dia harus berarti main tadi dengan gaya beda. kita harus mengakui Bung Harpa nggak cuma nonton tapi nganalisa. Dia bilang tadi banyak pemain yang nggak nyaman di lapangan, termasuk berarti Itzes. Ya terlihat ya mungkin berjalannya game di 15 menit 18 menit awal kan emang swingnya kan gitu kan, kita hampir dapat gol, kita dapat penalti, kita gagal penalti, berbalik mereka dapat penalti, jadi memang ya mungkin pemain mentalnya juga kaget juga menghadapi game seperti itu gitu. Ditambah lagi kebobolan gol keduanya begitu cepat, artinya shock efeknya tuh mungkin berasa banget sehingga mereka untuk keluar dari tekanan itu tuh agak sedikit sulit gitu. Ditambah lagi perubahan yang tidak terlihat ketika sistem itu tidak jalan. Semakin pemain seperti bermain sendiri, nggak nyaman sendiri gitu. Nggak ada yang ngingetin lagi untuk ayo kita balik lagi seperti biasanya kita bermain dengan nyaman. Itu kemarin nggak ada kelihatan pemain yang melakukan itu gitu. Dan di game berikutnya tentunya juga banyak potensi dengan kebobolan 5 gol. Kebobolan 5 gol kan. Di game udah berat nih lawan Bahrain. Harus ada mungkin beberapa pemain yang diganti. Apakah Martin Paes menjadi salah satu yang banyak potensi itu diganti terangkat ya, Emil main gitu kan. 5 gol, tapi kan dari 5 gol tersebut nggak ada yang kesalahan major dari Martin Paes gitu. Gua nggak lihat Martin harus diganti loh. Gua nggak lihat antisipasi mungkin dari tendangan penjuru yang dia kurang berani untuk bisa mengkat bola di udara. Iya, pada akhirnya keputusan itu kurang berani, dia mengambil keputusan-keputusan yang salah berawal dari bagaimana organisasi pertahanan juga. Apalagi set piece. Set piece kan sesimpel bahwa lu mau marking man to man atau lu mau zone. Saat lu marking man to man kan jelas siapa yang jaga siapa, dan pasti ada satu yang ganggu kiper juga, itu udah pasti. Dan saat ada yang ganggu kiper, ada juga pemain yang bakat ganggu orang itu juga. Jadi sebenarnya udah simpel. Saat organisasi lini pertahanan itu berantakan, kiper pun keganggu. Kiper pun nggak nyaman gitu, dan kemarin pun kelihatan gitu. Makanya Mas Aryo di sesi sebelumnya tadi ngomong bahwa sebenarnya itu bukan gol set piece yang bukan situasi set piece yang berbahaya itu, istimewa itu. Jadi sebenarnya hal yang bisa dihindari, cuman kan mungkin tidak nyaman, mungkin organisasi yang tidak berhasil juga dijalankan, berakibat pada mungkin kurang oke-nya performa seorang Martin Paes. Cuman kalau secara individu ya sekarang gini, gol yang back to papa itu yang udah nge-shoot, kena Martin Paes ditepis, balik lagi ke dia. Emang Martin Paes bakal pikir bahwa seorang Nathan bakal telat nutup si pemain tersebut? Kan nggak juga gitu. Jadi iya gitu. Jadi buat gue ini bukan salahnya Martin Paes. Ada beberapa pemain yang mungkin lupa, mungkin telat selangkah dua langkah nutup pemain, which is dalam sepak bola hal yang wajar. Cuman dalam stage yang setinggi ini sangat amat disayangkan terjadi gitu. Cuman buat gue Martin Paes masih pilihan utama lah. Ya, terutama soal chemistry itu ya. Di belakang defender mereka harus yakin siapa yang ada di belakang gua, dan mereka selama ini yakin di belakangnya tuh si Martin Paes gitu. Tapi kemarin kayaknya sama-sama nggak yakin tuh. Depannya bingung, kipernya juga bingung. Adalah akunya juga bingung. Jadi susah gitu ya. Kemarin kita sempat ngobrol sama Abes ya. Kalau itu terjadi pada salah satu kiper lo gimana sampai kebobolan 5 gol? Biasanya sih diganti. Kalau sampai 5 gol ya, berarti mentally dan dalam waktu yang cukup singkat harus bermain lagi, perlu ada penyegaran. Dan Emil jelas on par ya kalau kita bicara kualitas sama Martin Paes itu. Capable deputy. Iyalah. Dia back to back clean sheet kayak di Serie B ya buat Palermo. Iya, dan gue masih megang Martin Paes. Ya Paes karena ya kita selalu lah melihat Paes sebagai orang yang di atas, chemistry yang penting. Reach-nya juga bagusan Martin Paes kayaknya. Postur tinggian Emil ya kayaknya. Sama lah kalau gue bilang quality-nya
99 98 lah kalau kita bicara kasar ya. bicara tipisnya 11-12. gitu ya. Jadi emang tipis lah. Jadi kalau memang ada pergantian ya make sense juga. Cuman kalau tetap lo akan stick dengan komposisi yang membuat lo nyaman di lini pertahanan, yang itu harusnya menjadi start dari sebuah game ke depannya akan bagus apa enggak, ya pertahanan lo oke apa enggak gitu. Ya komposisi yang diisi ya harus orang-orang yang sudah familiar. Last but not least, apa yang membuat lo berdua yakin akan ada hasil outcome positif buat Indonesia untuk mengalawan Bahrain? Apa Tadinya yang membuat lo yakin? Sejak A1 tadi ngomong. Awan. Bahrain datang swagger ya, percaya Iya. diri. Aduh, ini Bung Harpa bertanggung jawab nih terhadap Tapi kan mereka memang Pesimis seperti saya. itu kan. Seperti itu, kan? cocky gitu ya. Iya, koki banget Semua ya. lo mau Qatar lah, mau Arab emang begitu kan, memang koki kayaknya. Jago masak ya. Koki. Nasi mandi lagi. Cara nasi mandi lagi. Jadi tinggal gimana kita bisa hanya kita Iya. tinggal mempertunjukkan penampilan terbaik ya. kita soalnya gini, kita mau menganalisa juga nggak bisa menganalisa terlalu banyak gitu. Ini tim yang dalam tanda kutip baru kan, kita nggak tahu. Kalau ini zaman ST kita bisa dig on lebih dalam lagi karena kita tahu apa yang bakal kira-kira dilakukan oleh ST, apa yang pelatih asistennya bakal lakukan juga. Mulai kelihatan, cuma kan gua nggak tahu nih kemarin apakah itu pilihannya Lanzat kah, pilihannya siapa pilihannya Pastor kah, Vandenberg lah. Vandenberg lah, gitu kan, Van der Sar kan nggak tahu. Jadi Vandenberg di tribun bilang kejauhan tapi dia nggak bilang ke bawah ya. iya. Dia teriak-teriak sendiri. Jadi buat gua Yang dengar terlalu jurnalis yang di situ. Kan. iya, info A1 nggak di mana-mana itu. Cuman ya buat gua cuma bisa support nih. Gimana lagi? Gua nggak bisa terlalu banyak. Harus manage ekspektasi kita lagi kah? Boleh, ini kita boleh dukung, kita boleh optimis. Cuman kalaupun sampai gagal, ya udah gitu. Nggak usah miso-miso gitu. Berarti not to be gitu. Ya cuman gue sih selalu stick pada kita bakal melaju ke babak keempat Round 4, ya. based on Amin. 3 kemenangan yang kita dapatkan di Jakarta. Starting with Arab Saudi sudah di checklist, kedua lawan Bahrain, ketiga lawan China. Jadi gue tetap yakin Nah, ini Mas. will come out dengan itu. Ya. Indonesia berarti harus menang lawan Bahrain dan Cina. Yes. Tiongkok. Pas banget kan dua-duanya di bawah kita. Kalau itu udah menang ya Aman. Kalau satu gagal menang. masih ada chance, tapi kan bergantung dengan results pertandingan lain. Iya ya. Bergantung juga dengan Berat berapa juga. seriusnya Jepang untuk bisa melanjutkan Kan -7 loh. pertandingan mereka dengan skuad terbaik juga. Jadi kalau mau nasib kita untuk mengunci 4th place di tangan kita ya itu tadi, results menghadapi Kalau Bahrain seri dan pun kayaknya China. berat. Iya. Seri pun berat ya Mas. Nah itu dia. Kalau seri berarti kan kita 7, maksimumnya 10 ya. Ya, dan harusnya cukup oke untuk Tapi bisa misalnya kita seri 9 menavigasi. berarti kan 8. Kalau seri berarti kan Bahrain kan 7 juga, dia butuh Seri satu kita game 7 lagi berarti. kan. Seri 7 ya. Bahrain 7. Kalau menang enak nih. Ya exactly. Ya, iyalah. Menang Ya enak itu nih. untuk menentukan nasib di tangan targetnya sendiri ya memang harus menang. 12 minimal di. Jadi emang 6 points. 12 ya. 12 13 kan gue bilang 13 tuh kita peringkat 3, 12 tuh kita peringkat 4. 15 kita lolos kalau menang lawan Australia nggak mungkin. Australia lawan Jepang udah beres ya. Udah. Ah. Harapan itu di Jepang sebenarnya. Untuk kayak Mas Ray bilang tadi, untuk menyelesaikan lawan-lawan kita gitu loh. Aduh. Saudi masih harus ketemu Jepang. Saudi langsung harus ketemu Jepang. Saudi ya kalah sama Jepang. Nanti Kemarin momen di dimanapun juga kalah. kandang sama mereka Jepang. kalah ya 2-0 ya. Ya. Di mana? Di kandang. Di kandangnya. Berarti apalagi Ya, di betul. tandang. Kalah Saudi ente udah. Terus apa namanya 9. Nanti tambahkan minusnya jadi -5 gitu misalnya. Terus Indonesia menang 9. Jadi minus 3-0 gitu misalnya lawan Bahrain. Mimpi. Jadi -4. Cuman China yang tim yang paling ekstrim ya. Kalau nggak menang ya kalah gitu kan. 2 menang, 5 kekalahan. Mereka masih in the conversation juga tuh dengan 6 poin kan sama Cina dengan mah happy aja udah. Yang penting ikut gitulah happy mereka mah. Yang penting ikutan diajak main seneng mereka. Mereka udah Tapi pernah- mereka 6 poin ding. Iya kan sama. 2 kali menang, 5 kali kalah. Sama Menang lawan kita. Selisih aja. Beda selisih. Ini manage ekspektasi tadi Anda tepat deh. Yang pasti sih kita harus terus semangat berikan dukungan yang paling positif, paling optimal. Pastilah akan ada respons yang baik dari para pemain dan juga tim pelatih Indonesia dan akan ada penampilan yang lebih meyakinkan menghadapi Bahrain nanti di Gelora Bung Karno yang udah pasti packed to the ceilings Yes. dan tadi berikan pressure bagi para pemain Bahrain tapi dengan positif, dengan chance dan juga nyanyian yang positif. Dukungan Anda sangat penting nanti di Gelora Bung Karno dan Yes. ini bisa menjadi impactnya ke pemain naik ya setelah Betul. mereka kecewa di Sydney. Bahrain artinya itu 2 laut. Bahrain. Oke.
Indonesia negara maritim, isinya laut doang. Nggak usah takut Indonesia. Baru lawan 2 laut doang. Kita laut doang isinya. Menang pasti. Oke, jangan lupa juga nanti di tanggal 25 kita bakal ada live reaction barengan sama seru banget nanti pokoknya jangan lupa sambil dukung timnas Indonesia Ada lu sambil nonton. Enggak ada. Oh, Gua kayaknya ada. bakal liputan nanti. Wes, sedap. Wih. Congrats. Lihat aja Itu nanti. bakal menjadi laga kandang terbesar kayaknya tuh. Bakal marah-marah ke supporter. Dan jangan lupa besok di tanggal 22 bakal ada KPI di The Forum, kita away day ke sana karena juga bakal ada Football Fest di sana. Terima kasih sekali lagi buat Mas Adiani, Mas Aldi, Mas Haryo untuk DPI hari ini. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih juga buat PT Mitsindo Visual Pratama dan juga Awi. Kita akan ketemu lagi di DPI episode berikutnya. Bye-bye. Nggak ada Premier League. Bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.